Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu chapter 20. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tantina selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Anjidi Dasmawati, NPM akhir 078. Saya, Syafirani Aditya, dengan NPM akhir 156. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Kunesa Fitri dengan NPM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Arini dengan NPM 218. Baik, di sini saya membahas exercise 26. Nah, di sini soalnya itu kita disuruh membuat lembar kerja untuk beban pensiun dan saldo akhir tahun di akun-akun pensiun yang terkait. Nah, di tabel berikut itu udah dijelasin kayak service cost-nya itu 58.000, kontribusinya 65.000, lalu pension liability-nya 13.800. Nah, untuk jawabannya di sini tuh ada general journal entry sama memory card. Nah, untuk general journal entries ini pada annual pension expense-nya itu diketahui pada tanggal 1 Januari 2022 prior service cost-nya yaitu 120.000 yen. Lalu untuk new balance tanggal 1 Januari 2022 service cost-nya 58.000. Lalu interest cost-nya 61.200 yen dari 680.000 dikali dengan discount rate-nya yaitu 9%, maka hasilnya 61.200 yen. 680.000 yen ini tadi dari definite benefit obligasi pada tanggal 1 Januari 2022 before amendment itu 560.000 ditambah dengan pada tanggal 1 Januari 2022 draft plan amendment yaitu 120.000. Maka hasilnya 680.000 yen. Lalu actual return yaitu 49.158 dari 546.200 dikali dengan 9%. Maka jika dijumlahkan total annual pension expense pada journal entry tanggal 31 Desember yaitu 190.042 yen. Nah, untuk kasnya sendiri itu kontribusi total 65.000 yen. Maka journal entry-nya yaitu 65.000 yen. Lalu untuk pension asset atau liability itu diketahui 13.800 yen. Nah, 125.042 yen ini dari hasil pengurangan 190.042 yen dikurangi dengan kasnya tadi 65.000, maka totalnya 125.042 yen. Lalu dijumlahkan dengan pension asset atau liability tadi yaitu 13.800 yen, maka totalnya pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu 138.842 yen. Untuk memory card sendiri pada definite benefit obligasi yaitu 560.000 yen. Lalu diketahui prior service cost-nya tadi 120.000 yen. Di total dijumlahkan yaitu hasilnya 680.000 yen. Lalu service cost-nya tadi dimasukin 58.000 yen dan juga interest cost-nya juga dimasukin 61.200 yen, lalu dikurangi dengan benefits-nya yaitu 40.000. Maka jika dijumlahkan hasilnya 759.200 yen. Plan asetnya 546.200 yen dijumlahkan dengan actual return-nya tadi 49.158 yen. Lalu kasnya tadi kontribusi 65.000, lalu dikurangi dengan benefits-nya tadi 40.000. Maka jika dijumlahkan hasil balance pada 31 Desember 2022 yaitu 620.358 yen. Journal entry for pension expense-nya sendiri, pension expenses-nya 190.042 yen pada
kasnya itu 65.000, pension aset atau liability-nya 125.042 dari 190.042 yen dikurangi dengan 65.000, maka hasilnya 125.042 yen. Jadi di sini saya akan membahas soal yang kedua, 28. Jadi di sini soalnya membahas mengenai pengungkapan beban pensiun dan pendapatan komprehensif lainnya. Taveras memberikan informasi yang berhubungan dengan rencana pensiun manfaat pastinya. Yang pertama, diketahui bahwa kewajiban manfaat pastinya sebesar 2,729 euro, nilai wajar aset rencana 2.278.329, akumulasi OCT sebesar 1.700, data rencana pensiun lainnya 94.000, perputaran aktual aset rencana dalam 1 Januari itu sebagai kewajiban manfaat pasti sebesar 130.000, kontribusi terhadap perencanaan sebesar 93.329, panduan manfaat sebesar 140.000, suku bunga diskonto sebesar 6%. Jadi di sini ditanyakan soal yang pertama adalah buatlah catatan yang mengungkapkan beban biaya pensiun untuk tahun 2022. Jadi di sini kita akan membuat jurnal yang menunjukkan komponen beban pensiun untuk tahun tersebut. Jadi informasinya yang pertama adalah jurnalnya yang terletak pada debit ada service cost atau beban layanan sebesar 94.000, lalu beban bunga atau interest expense karena peningkatan nilai sekarang dari kewajiban manfaat karena seiring berjalannya waktu sebesar 164.220 yang terletak di debit. Lalu pendapatan bunga atau interest revenue sebesar 136.700. Lalu untuk kreditnya sendiri adalah beban pensiun bersih, yakni yang dimana dicari dari selisih dari debit sendiri. Beban service cost itu ditambah interest expense dikurangi pendapatan bunga, sehingga hasilnya ketemu sebesar 121.520 euro. Oke, selanjutnya yang soal B, perintahnya adalah kita disuruh untuk menentukan jumlah dari OG dan comprehensive income untuk tahun 2022 dengan laba bersih yang diketahui sebesar $35.000. Nah, pertama kita hitung dulu OG-nya dengan akun asset loss yaitu $6.700 yang dihitung dari interest revenue sebesar 136.700 yang ada di soal A, kemudian dikurangi dengan actual return on plan assets in 2022 sebesar $130.000. Kemudian menghasilkan OG tapi loss karena tadi dia asset loss yaitu sebesar 6.700. Terus untuk yang comprehensive income 2022 itu laba bersih yang tadi diketahui sebesar $35.000, kemudian dikurangi dengan other comprehensive loss yang udah kita hitung tadi sebesar 6.700, kemudian itu dikurangi menghasilkan $28.300, yaitu comprehensive income 2022 sebesar $28.300. Untuk soal yang C atau soal yang ketiga, kita disuruh mencari jumlah akumulasi pendapatan komprehensif lain yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember. Seperti yang sudah dijawab pada soal yang B, kita harus mencari other comprehensive income pada tahun 2015. Sehingga ketemu pada aset loss-nya sebesar 6.700, sehingga untuk membalanskan pada tanggal 31 Desember tahun 2015 sebagai jurnal penyesuaian, dia mendapatkan keuntungan sebesar 6.700 euro. Saya akan ngejelasin exercise 2010. Nah, di sini soalnya Hemming PLC sponsor a defined benefit pension plan for its employees. The following data relate to the operation of the plan for the year 2022. Actuarial present value-nya dari future benefit earned by employee for service rendered in 2022 sejumlah 56.000 pound sterling. Nah, perusahaan
funding policy requires a contribution to the pension trust amount sejumlah 145 pound sterling untuk tahun 2022. Nah, pada Januari tanggal 1 2022 perusahaan itu mempunyai kewajiban atas kewajiban imbalan pasti dari obligasi sejumlah itu 900.000 pound sterling yang diakumulasikan imbalan pasti obligasinya itu 800.000 dan a balance of 40.000 diakumulasikan sebagai OC itu loss. Nah, nilai wajar of pension plan asset itu sejumlah 600.000 pada awal tahun. Jumlah diskonnya itu 9%. Actual return on plan asset itu 60.000 dan tidak ada benefit yang terbayarkan. Nah, di sini kita disuruh untuk determine the amount of the component of pension expense that shall be recognized by the company in 2022. Lalu yang kedua, kita disuruh untuk menyiapkan jurnal untuk mencatat beban pensiunnya dan juga employer kontribusi atas pensiun tersebut pada tahun 2022. Lalu mengindikasi jumlah yang dilaporkan pada income statement dan statement financial position pada tahun 2022. Nah, kita jawab dulu yang A. Yang A itu komponen of pension expense for 2022 itu. Yang pertama kita bikin tabel dulu nih, komponen, calculation, sama jumlah. Nah, yang pertama service cost. Service cost ini sejumlah 56.000 didapat dari nomor penjelasan data nomor 1. Lalu interest cost-nya yaitu 900.000 dikali 9%. Nah, 900.000 ini didapat dari defined benefit obligation, yaitu kewajiban imbalan pastinya adalah 900.000 dengan dikali bunganya 9%. Nah, hasilnya yaitu 81.000. Lalu expected return on plan asset-nya adalah 600.000. Nah, 600.000 didapat dari nilai wajar pension plan asset. Lalu dikali dengan jumlah diskonnya yaitu 54.000. Ini jadi total pension expense-nya. Kita tinggal tambah dari service cost ditambah interest cost dikurang expected return yang hasilnya adalah 83.000. Lalu selanjutnya adalah journal entries for pension expense dan contribution, dan ada jawaban dari nomor B, huruf B. Jadi kita bikin aja kolom jurnalnya itu tanggal, akun atau keterangan, terus debit, kredit. Kita bikin simpel aja. Ini tanggalnya 2022 karena ini tahun 2022. Akunnya pension expense debit 83.000 ini didapat dari total pension expense di bagian A. Lalu pension liability ini didapat dari hasil selisih dari pension expense dan kas. Nah, kas itu sejumlah 145.000 didapat dari bagian nomor 2 yang dimana the company funding policy requires a contribution to the pension trust amounting to 145.000 posterin untuk tahun 2022. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu bagian C. Nah, bagian C ini kita disuruh untuk mengindikasi ya, income statement-nya itu reporting on financial statement. Nah, income statement-nya yaitu hanya pension expense sebesar 83.000. Nah, lalu
Comprehensive income statement of financial position bernama dan net income. Net income ini tidak diketahui karena tidak dicantumkan dalam soal. Lalu untuk mencari other comprehensive income, yaitu asset gain, yang dimana perkiraan awalnya adalah 60.000, tapi yang dapat adalah 54.000, yang sekan selisih yaitu 6.000. Lalu comprehensive income-nya juga tidak diketahui karena memang tidak ada yang bisa ditambah, jadi hasilnya adalah asset gain saja. Lalu liability yaitu pension liability, karena yang terdapat adalah hanya itu aja, sebesar 232. Nah, 232 ini didapat dari perhitungan sebelah kanan, yaitu kewajiban imbalan pasti obligasi. Nah, untuk mencari kewajiban imbalan pasti obligasi ini, namun kita hitung dulu dari saldo awal, service cost, interest cost, lalu manfaat yang dibayarkan. Lalu saldo akhirnya kita tinggal tambah semua yang menghasilkan 1.037.000 pound sterling. Lalu plan asetnya, nilai wajar awal itu 600.000. Nah, actual return on plan asset yaitu 60.000. Nah, kontribusinya 145.000. Misalkan nilai wajar akhir adalah 805.000. Nah, jumlah kewajiban imbalan pasti adalah pengurangan dari kewajiban imbalan pasti obligasi dan juga plan aset. Ya, hasilnya adalah 232.000. Nanti 232.000 itu digunakan untuk pensiun liability. Nah, untuk ekuitas nih kita mengakumulasikan other comprehensive income yang telah tercatat dalam soal, yaitu 40.000. Di sini a balance of 40,000. Ini 40.000 in accumulated OC loss. Lalu kita kurangi dengan asset gain yang tadi udah dihitung, yaitu 6.000. Kita kurangkan jadi 34.000, yaitu total OC-nya. Baik, sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat, dan juga kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.